Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa saya harus memilih diet DBM sebagai program menurunkan berat badan saya yang tadinya 85 dan sekarang 60 kilo. Nah, ada 7 alasan yang saya akan ceritakan sama teman-teman sekalian. Bagi yang penasaran, ikuti terus video saya dari pertama sampai dengan terakhir ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video saya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Terima kasih untuk dukungan, support dari kalian semua. Bagi kalian yang belum dukung, support, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, juga share video saya sebanyak-banyaknya. Di video kali ini, saya mau bercerita 7 alasan kenapa saya memilih diet DBM sebagai cara menurunkan berat badan saya. Jadi nih, 7 alasan saya memilih program diet DBM. Yang bagian pertama sekali adalah berawal dari berat badan saya yang berlebih, yaitu 85 kg. Menurut saya ya teman-teman, bagi kalian yang berat badannya di atas 80, berarti itu kode keras buat kalian. Ayo menurunkan berat badan, ayo diet. Nah, saya berawal dari situ. Jadi awal dari berat badan yang 85 kg dan foto dengan teman-teman itu sudah rasa paling besar di antara semua. Pernah sering dipanggil karung beras juga. Nah, berawal dari situlah berat badan yang berlebih, sering diejek sama teman-teman, kemudian sudah rasa diri juga yang paling jelek, yang paling gemuk sudah. Makanya saya memilih untuk diet. Saya menemukan referensi tentang diet DBM waktu itu tuh di Facebook. Oke, alasan yang kedua kenapa saya memilih program diet DBM adalah karena dalam diet DBM ini tidak perlu menahan lapar. Nah, itu kelemahan saya. Saya tuh paling tidak bisa sekali teman-teman kalau tahan-tahan lapar begitu. Karena saya orangnya cepat lapar, bahkan pagi-pagi sudah sarapan, nanti jam 9 lapar lagi. Jam berapapun, kapanpun kita lapar, boleh makan sepuas-puasnya. Bahkan mau tidur pun boleh makan. Di pertengahan tidur, kemudian tiba-tiba lapar, bisa bangun, makan, tidur lagi. Ya, itu suatu yang tidak menyenangkan sekali kalau kita lapar, terus tahan lapar gara-gara kita diet. Dalam program diet DBM itu tidak perlu kita menahan lapar ya teman-teman. Jadi enak sekali DBM dan jaminannya tetap kurus. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu karena porsinya tidak dibatasi. Itu yang membuat saya rasa nyaman dengan diet ini. Seringkali saya mencoba diet dengan berbagai macam. Banyaklah metode diet yang saya sudah coba. Tetapi kembali lagi, dengan porsi yang dibatasi, kemudian kita harus pintar hitung-hitungan berapa yang masuk, berapa kalori yang masuk, dengan berapa kalori yang keluar. Nah, kan kadang bingung, apalagi kalau makanannya sudah enak ya, masuk di mulut, kemudian kita, wah, kalorinya berlebih, masa kita mau muntahkan lagi atau mau kasih keluar lagi, kan kadang-kadang tidak nyaman. Jadi di dalam DBM itu kita tidak perlu pusing-pusing hitung-hitungan porsinya lagi. Mau 1 piring, mau 2 piring, tidak apa-apa, lanjut saja. Yang penting masih di dalam kategori makanan DBM. Jadi tidak perlu kalian repot-repot hitung-hitungan kalori, timbang-timbangan kalori. Misalnya kalian makannya kebanyakan, berarti harus aktivitasnya dibanyakin, olahraga dibanyakin. Kalau di dalam DBM tidak seperti itu. Jadi itu yang saya suka. Selanjutnya yang keempat, kalau di dalam program diet DBM itu dia menjamin penurunan berat badan yang lumayan cepat. Kenapa saya bisa bilang seperti begitu? Karena sebelum saya mempraktekkan diet ini, saya banyak melihat di dalam grup, terutama di dalam grup Facebook itu, banyak teman-teman yang berhasil, banyak yang ukuran berat badannya lebih dari 80, bahkan 90, bahkan banyak juga yang 100, itu mereka bisa turun dengan cepat. Nah, siapa sih zaman sekarang yang tidak mau menurunkan berat badan dengan cepat? Iya kan? Jujur, pasti kalian juga mau. Walaupun di dalam channel-channel yang lain atau mungkin dokter sekalipun melarang bahwa jangan tergiur dengan proses penurun berat badan yang cepat atau yang instan.
Tapi di dalam lubuk hati kita sebagai orang-orang gendut, orang-orang gemuk, mana ada sih yang tidak mau kurus cantik dengan cepat, iya kan? Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan saya pingin kurus dengan cepat waktu itu. Nah, makanya saya memilih program diet DBM karena saya lihat ampuh menurunkan berat badan dengan cepat. Ya, kalau pendapat kalian mau berbeda dengan saya ya terserah ya. Ya, tidak apa-apa sih. Kan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi, untuk kalian yang tidak setuju, mohon maaf ya teman-teman, jangan tersinggung. Alasan selanjutnya, kenapa saya memilih program diet DBM? Karena makanan yang dikonsumsi dalam diet DBM itu mudah didapat. Artinya, itu merupakan jenis makanan kita yang sehari-hari kita makan. Sayuran-sayuran biasa yang setiap hari kita konsumsi mudah didapat. Jenis makanan itu bisa kita jumpai setiap hari di tukang sayur yang lewat-lewat atau di pasar-pasar juga banyak. Contohnya itu telur, ayam, ikan, kemudian protein hewan yang lain bisa saja sapi, bisa kerbau, kemudian bisa angsa, bisa bebek. Selain itu, sayur-sayurnya juga gampang. Sayur-sayur, semua jenis sayur kurang lebih bisa dimakan dalam DBM. Kalau di dalam diet DBM itu kan tidak mengharuskan harus ada dada ayam, mungkin harus oatmeal atau roti gandum. Ya paling setidaknya yang paling gampang lah, makan telur, lapar makan telur, lapar makan telur. Dan kalau saya pengalaman makan telur berapapun tidak pernah alergi, tidak pernah bisul-bisul, tidak pernah kolesterol. 2,5 tahun ya saya sudah DBM, aman. Jadi itu yang kelima, mengapa saya bilang bahwa makanan di dalam DBM itu gampang, ya karena mudah didapat. Tidak harus dada ayam yang mahal, tidak harus roti gandum, tidak harus apel-apel yang import. Jadi makanannya murah-murah, banyak di tukang sayur. Kalau kalian punya kebun lebih bagus lagi, cari di kebun, sayur-sayur dari kebun ya. Mungkin punya ayam, bisa telur dari kandang sendiri, bisa ayam dari peternakan sendiri. Terus selanjutnya yang keenam, ini yang paling klik di hati saya. Kenapa saya memilih DBM? Yaitu karena cocok buat kaum rebahan. Artinya, ini buat kalian yang malas-malas olahraga. Kayak saya. Saya orangnya sangat malas olahraga. Jarang sekali olahraga. Bagi golongan rebahan, bagi golongan-golongan yang tidak sempat berolahraga atau golongan sibuk kantor, DBM ini cocok buat kalian. Memang olahraga apapun itu bagus untuk dipadukan dengan semua jenis diet. Kalau dengan olahraga, itu proses diet DBM bisa mempercepat, memang betul sekali. Kalaupun olahraganya kurang pun di dalam DBM itu tetap bisa berat badannya turun. Jadi tidak mengharuskan berolahraga. Tapi bagi kalian yang memang ingin berolahraga, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus buat kalian yang berolahraga kemudian dengan dipadukan dengan diet, itu luar biasa, itu hebat. Intinya bahwa di dalam diet DBM ini dibarengi atau tidak dibarengi dengan olahraga, maka tetap akan bisa turun berat badannya. Apalagi bagi kalian yang rajin berolahraga, itu akan lebih bagus lagi, lebih cepat, dan pasti badannya lebih kencang. Selanjutnya alasan yang ketujuh, yang terakhir nih buat kalian. Banyak testimoni yang sudah pada berhasil dengan diet DBM. Jadi kenapa harus ragu-ragu? Jadi saya banyak melihat dulu teman-teman di dalam grup di Facebook, diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Ternyata banyak yang berhasil. Saya lihat teman-teman bahkan yang berat badannya berlebih, yang lebih dari 90, bahkan yang lebih dari 100, mereka banyak yang berhasil. Banyak yang sudah cantik-cantik karena perubahan besar ya, dari yang badannya besar kemudian kurus, langsing. Wow, mereka tambah-tambah cantik. Jadi kita rasanya yang melihat juga ingin seperti mereka. Kalau memang masih ragu-ragu, boleh lihat-lihat di media sosial. Di Instagram juga ada, di Facebook juga banyak. Kalau mau tanya-tanya langsung sama saya, boleh juga, pasti saya akan balas. Itu dia video dari saya teman-teman kali ini. Terima kasih untuk terus mengikuti video saya dari pertama sampai dengan terakhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau menyinggung teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!